Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Kelompok kami terdiri dari Alia Rahmani, Ratu Bilqis Nurul Azmi, Aluna Keti Farakazna, Titin Suhartina. Asal-usul dan silsilah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi. Asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Kakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri, yaitu Nyi Mas Babadan yaitu putri Ki Gede Babadan, Nyi Mas Pakungwati yaitu putri Pangeran Cakrabuana, Nyi Mas Kawunganten yaitu putri Sang Surasawan, Ratu Pakungwati yaitu anak Pangeran Walang Sungsang, dan Nyi Mas Rara Jati Syarifah Bagedak yaitu putri Ki Gede Jati, serta Ong Tien yaitu putri Cina yang berganti nama menjadi Rara Sumandi. Pernikahan tersebut memberikan keturunan yaitu putri dan putra Sunan Gunung Jati dari beberapa istrinya. Dari pernikahan dengan Nyi Mas Pakungwati, mereka dikaruniai dua anak yaitu Ratu Ayu atau istri Fatailah dan Pangeran Pesarean atau Dipati Muhammad Arifin. Sementara dari pernikahan dengan Nyi Mas Kawunganten, mereka dikaruniai dua anak yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Sultan Banten I. Pendidikan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Mekah dan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qutubi. Tak lama kemudian beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Ata'ala Al-Syaizi, ulama bermazhab Syafi'i. Nama gelar Syarif Hidayatullah Syahid Al-Kamil Susuhan Jati, Susuhan Cirebon. Penyebaran dakwah tentang Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, tepatnya Cirebon, Jawa Barat. Sunan memiliki cara yang berbeda dalam menyebarkan agama Islam hingga mudah diterima masyarakat setempat dan menua mengasihani masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Cara berdakwah Syarif Hidayatullah dengan menggunakan jalur perkawinan. Menurut sejumlah catatan sejarah, tidak kurang dari 6 perempuan sebagai istri. Dikisahkan, Syarif Hidayatullah memiliki pertama dengan Nyai Babadan, putri Ki Ageng Gedeng Babadan, pengaruhnya hingga Gunung Sumbang di wilayah Babadan. Tetapi dikisahkan wafat sebelum dikaruniai putra. Pendekatan lain yang digunakan dalam berdakwah yaitu memperluas pendidikan politik sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Tidak hanya strategi dakwah dalam menyebarkan Islam, ia melakukan berbagai upaya menaklukkan wilayah-wilayah yang melakukan perlawanan dan mematuhi dakwah Islam, legitimasi kekuasaan politik, spiritual, dan rakyat. Mendorongnya terus melanjutkan misi dakwahnya penuh keyakinan. Sebagai penguasa Cirebon, Sunan berhati menaikkan kesejahteraan masyarakat sepanjang pantai Cirebon. Saat itu, wilayah pelabuhan berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Peninggalan Sunan Gunung Jati. 1. Senjata pusaka berupa keris atau pedang yang dimiliki pribadi oleh Sunan Gunung Jati. Kedua, jamasan pusaka, yaitu sebuah aktivitas mencuci senjata pusaka yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati. Ketiga, Masjid Agung yang Sang Cipta Rasa. Keempat, gamelan. Kelima, naskah. Keenam, botol kristal kuno. Dan ketujuh, wayang kulit. Keistimewaan Sunan Gunung Jati. Salah satunya adalah Sunan Gunung Jati menguasai 99 bahasa yang terdiri dari bahasa dunia dan bahasa lokal yang ada di Nusantara.
Jati memiliki keramat dalam ilmu kedokteran. Kesaktian Sunan Gunung Jati. Salah satu kisah kesaktian atau karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah mampu menaklukkan ular naga raksasa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.